Berikut ini cerita drama keluarga yang mengandung unsur perselingkuhan, pengkhianatan, dan ironi kehidupan. Jangan lupa di-subscribe ya, agar channel ini bisa menampilkan kisah-kisah kehidupan lainnya. Terima kasih. Judul: Suamiku jadi supir janda kaya, tapi aku yang dibuang. Namaku Yuli, 32 tahun. Aku hanya ibu rumah tangga biasa, tinggal di pinggiran kota Bekasi bersama suamiku, Darto, dan anak sematawayang kami yang masih SD. Dulu kami hidup sederhana tapi bahagia. Darto kerja serabutan, kadang antar galon, kadang jadi tukang bangunan. Rezeki memang gak banyak, tapi cukup buat makan dan bayar sekolah anak. Sampai suatu hari, nasib membawa Darto jadi supir pribadi seorang janda kaya. Namanya Burani, pengusaha sukses pemilik 3 salon dan 2 toko emas di Jakarta. Janda tanpa anak. Suaminya meninggal karena serangan jantung, katanya. Awalnya aku senang. Gajinya besar. Ada BPJS, uang makan, bahkan kadang dikasih bonus. Darto kerja rapi, pulang sore. Tapi lama-lama, mulai berubah. Perubahan kecil yang mengkhianatiku. Darto mulai sering pulang malam. Katanya, Burani suka lembur. Sering keluar kota, meeting, bahkan nginap di hotel. Tapi katanya dia cuma supir. Mulai muncul bau parfum di bajunya. Parfum mahal yang bahkan aku nggak tahu mereknya. Aku tanya, dia cuma ketawa. Namanya juga nyupirin ibu-ibu sosialita, ya pasti mobilnya wangi. Aku mulai curiga saat dia beli parfum, jam tangan, bahkan HP baru, padahal gaji nggak nambah. Katanya bonus. Tapi aku tahu, itu bukan bonus. Itu sogokan cinta. Aku istri, tapi rasanya kayak pembantu. Hari demi hari, Darto makin jarang menyentuhku. Kalau di rumah, dia main HP, tertawa-tawa sendiri, sesekali senyum simpul sambil balas chat. Aku tahu, itu bukan grup RT atau teman kerja. Aku intip HP-nya. Ada satu nama yang bikin darahku naik. Ibu R. Chatnya manis. Mas, jangan lupa pijetin aku lagi malam ini ya yang kemarin enak banget memberikan ciuman. Aku gemetar. Dunia rasanya runtuh. Suamiku, lelaki yang aku perjuangkan dari nol, ternyata lebih memilih pelukan janda kaya daripada cintaku yang setia. Konfrontasi dan pengkhianatan. Malam itu aku tantang dia. Kamu selingkuh, ya? Sama Burani itu? Jawab Darto. Dia diam. Matanya kosong. Tapi sorotnya sudah bukan Darto yang dulu. Aku capek hidup miskin, Yul. Dia bisa kasih aku segalanya. Mobil, duit, kemewahan. Kamu bisa apa? Rumah kontrakan ini aja bocor tiap hujan. Aku menampar dia. Tapi yang sakit bukan di tangan, di hati. Besoknya, dia pergi. Bawa semua bajunya. Anak kami ditinggal begitu saja.
Aku ditinggalkan demi janda kaya yang hanya beli cintanya. Rumah tangga yang hancur karena uang dan nafsu. Darto resmi jadi simpanannya Bu Rani. Mereka tinggal di rumah mewah, pergi ke Bali, naik Alphard. Foto-fotonya beredar di Facebook. Tetangga mencibir. Aku cuma bisa menangis di dapur sambil menanak nasi dan memeluk anakku yang bingung kenapa papanya nggak pulang-pulang. Aku kerja jadi buruh cuci. Anak kami mulai minder, jadi pendiam di sekolah. Tapi aku bilang padanya, kita nggak butuh papa. Kita cukup saling punya. Yang penting kita jujur dan nggak hianat. Akhir yang mengiris. Setahun berlalu. Aku bertahan meski hidup pas-pasan. Suatu malam, aku dapat kabar dari tetangga. Darto masuk rumah sakit. Kecelakaan. Mobil yang dia kendarai, milik Bu Rani, menabrak pembatas jalan tol. Dia patah tulang. Bu Rani nggak datang. Nggak peduli. Aku dan anakku datang ke rumah sakit. Darto menangis saat melihat kami. Katanya menyesal. Tapi penyesalan selalu datang ketika segalanya sudah hancur. Bu Rani menikah lagi dengan lelaki muda lain. Darto dibuang, seperti sampah yang sudah tak berharga. Pesan untuk wanita Indonesia. Aku tidak menyimpan dendam. Tapi aku belajar. Jangan pernah terlalu percaya pada lelaki yang mulai silau harta. Karena cinta yang dibeli dengan uang tidak akan pernah abadi. Dan untuk wanita yang pernah jadi istri setia tapi dihianati, kamu kuat. Kamu bisa berdiri sendiri. Karena kadang kehilangan suami bukanlah kutukan, tapi jalan menuju kehidupan yang lebih tenang. Akhir cerita. Darto kini kerja serabutan lagi. Bu Rani bahkan tidak sudi membalas WA-nya. Aku tetap jadi ibu rumah tangga, sambil jualan kue online. Anakku sekarang ranking 2 di sekolah. Aku bangkit, bukan demi dendam, tapi demi hidup yang pantas aku jalani.